Yang pertama ada syarat kandang kerbau. Nah, untuk syarat kandang kerbau ini, kondisi lingkungan mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi ternak termasuk produksinya. Kondisi lingkungan sesuai kebutuhan akan mendukung ternak untuk berproduksi secara optimal sesuai potensi genetiknya. Hindari kandang kerbau, memilih lokasi yang terlalu dekat dengan pemukiman penduduk karena hal ini dapat menimbulkan masalah terkait dengan polusi dan gangguan suara. Selain itu, perhatikan juga faktor topografi dan kondisi tanah. Kandang kerbau sebaiknya berada pada lokasi yang cukup tinggi untuk menghindari banjir atau genangan air seketika musim hujan. Ketersediaan fasilitas pada pemilihan lokasi kandang merupakan hal yang perlu diperhatikan. Fasilitas seperti akses jalan, akses listrik, serta komunikasi. Jalan ke lokasi peternakan sangat diperlukan untuk sarana lalu lintas kendaraan dalam mengangkut sarana produksi seperti pakan dan peralatan ataupun untuk mengangkut hasil panen berupa ternak hidup atau susu. Tetapi lokasi peternakan sebaiknya tidak berada terlalu dekat dengan jalan raya di mana kegiatan lalu lintas sangat ramai. Selanjutnya ada konstruksi untuk pembuatan kandang kerbau. Di antaranya di sini ada lantai kandang yang tidak boleh licin supaya ternak tidak tergelincir. Di sini ada selokan sebagai pembuangan kotoran dan ada palungan juga sebagai tempat minum ternak. Ada lorong kandang agar memudahkan ketika mengangkut dan memberikan pakan. Di sini juga atap kandang yang terbuat dari genteng, asbes, seng dan lain-lain. Tetapi di dalam video ini atap kandang terbuat dari asbes. Dan untuk kerbau sendiri dibuatkan kolam untuk berendam. Peralatan kandang yang digunakan untuk kerbau yang pertama adalah timbangan kerbau atau timbangan elektrik. Itu yang sangat berguna untuk mengukur bobot kerbau. Alat ini bisa membantu para peternak melihat seberapa jauh pertumbuhan kerbau sejak awal kedatangan sampai terakhir kali diperiksa. Dengan begitu, para peternak akan dengan mudah menulis dari rata-rata bobot badan kerbau tanpa harus mengira-ngira saat melakukan proses jual beli. Yang kedua ada AirTag. AirTag sangat bermanfaat untuk membantu ternak mengenali kerbaunya dengan mudah. Nomor-nomor yang tercantum pada AirTag akan memudahkan peternak mendeteksi data-data atau informasi mengenai kerbau tersebut mulai dari tanggal kedatangan, riwayat pemeliharaan, kesehatan, asal daerah kerbau tersebut, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada sekop. Sekop digunakan untuk mempermudah dalam membersihkan kotoran. Dengan adanya sekop dapat membantu peternak dalam mengumpulkan dan juga membuang kotoran ke tempat pengolahan limbah. Dan selanjutnya selang air. Selang air digunakan untuk membersihkan lantai kandang yang kotor dengan cara disemprotkan air ke atas lantai kandang. Selang ini juga kadang digunakan dalam memandikan kerbau. Selanjutnya alat yang terakhir ada serokan. Serokan ini digunakan setelah kandang dibersihkan menggunakan air, pasti ada genangan yang tersisa di lantai. Fungsi serokan ini adalah untuk membersihkan sisa air tersebut sehingga kandang tetap kering dan tidak ada genangan air yang dapat dijadikan sebagai tempat berkembang biak penyakit. Selanjutnya, lokasi yang baik untuk kandang kerbau. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi kandang, yaitu yang pertama, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi ternak, termasuk produksinya. Kondisi lingkungan sesuai kebutuhan akan mendukung ternak untuk berproduksi secara optimal. Hindari memilih lokasi yang terlalu dekat dengan pemukiman penduduk karena hal ini dapat menimbulkan masalah terkait dengan polusi dan gangguan suara. Selain itu, perhatikan juga faktor topografi dan kondisi tanah. Kandang sebaiknya berada pada lokasi yang cukup tinggi untuk menghindari banjir atau genangan air ketika di musim hujan. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Lokasi peternakan yang dipilih harus mempunyai suplai air dan pakan hijauan yang cukup banyak tersedia dan juga mudah didapatkan. Karena air dan pakan merupakan faktor yang memegang peranan terpenting dalam peternakan, terutama air. Air tidak hanya digunakan untuk sekedar minum ternak, air juga diperlukan untuk menjaga kebersihan kandang dan peralatan kandang. Yang ketiga, ketersediaan fasilitas. Ketersediaan fasilitas pada pemilihan lokasi kandang merupakan hal yang perlu diperhatikan. Fasilitas seperti akses jalan, akses listrik, serta komunikasi. Jalan ke lokasi peternakan sangat diperlukan untuk sarana lalu lintas kendaraan dalam mengangkut sarana produksi seperti pakan,
peralatan, atau bahkan mengatur ternak itu sendiri. Model kandang kerbau umumnya sama seperti model kandang pada ternak sapi. Namun di Indonesia, umumnya ternak kerbau dipelihara dengan sistem ekstensif dikarenakan kebanyakan peternak kerbau adalah para peternak rakyat dan ternak kerbau digunakan sebagai alat untuk membajak sawah. Adapun juga kerbau yang dipelihara dengan tipe kandang pedok. Tipe kandang ini adalah tipe kandang yang menyiapkan kandang untuk setiap ekor ternak dan menyiapkan ruang lain agar kerbau bisa bebas. Kelebihan kandang jenis pedok dapat memudahkan manajemen pakan serta kesehatan kerbau.